Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Bupati Bengkulu Utara yang sama-sama kita hormati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Ketua Pengadilan Negeri, seluruh tim dakwah Ramadan Kabupaten Bengkulu Utara, segenap pengurus Masjid Nurul Iman, Bapak Kades dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat taufik, pertolongan dan perlindungannya Allah. Hingga akhirnya Allah akan mempertemukan kita dengan akhir Ramadan dan kita bergelar orang-orang yang bebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di luar dengar suara saya ibu-ibu? Bagus ini, bagus itu mic-nya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, kira-kira syaitan itu akan berteman sama siapa itu? Tahu nggak temannya syaitan, bapak ibu? Kira-kira mungkin nggak syaitan itu menggoda orang yang sedang beribadah? Mungkin. Bapak-bapak, ibu-ibu, di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sedang ada di masjid, itu ada satu orang yang sedang tidur sama satu orang yang sedang sholat. Mungkin menurut kita syaitan tidak akan atau sulit mengganggu orang yang sedang sholat. Tapi ternyata ketika syaitan itu datang, yang digoda oleh syaitan dan mampu digoda oleh syaitan dan menembus godaan syaitan tersebut pada orang yang sedang salat. Tetapi syaitan tidak bisa mampu dan menembus menggoda orang yang saat itu sedang tidur. Kok bisa seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Karena orang yang sedang salat ini, salat dilakukannya tanpa berdasarkan aturan. Sedangkan orang yang sedang tidur tidak bisa digoda oleh syaitan karena dia tidur diawali dengan membaca beberapa kalimat doa yang artinya dia tidur sesuai dengan aturan yang sudah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad. Sehingga akhirnya yang tidur tidak mampu digoda dan dirasuki oleh syaitan, dan yang salat mampu digoda oleh syaitan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini kita berada di tanggal 27 daripada bulan suci Ramadan.
Saya melihat di beberapa dusun malam yang begitu semarak, dia bakar yang namanya api di batok kelapa ada yang semakin tinggi. Karena mungkin itu satu simbol, karena terutama malam-malam ganjil seperti ini, apalagi malam 27 Ramadan, dalam beberapa hadis sahih diterangkan sangat diharapkan terjadinya malam Lailatul Qadar yang Allah sebut dalam Al-Quran khairun min alfi syahr. Malam yang seseorang ketika beribadah itu ibadahnya nilainya sama dengan 1000 tahun. Itu ibadah sunnah ya. Itu ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Kenapa ibadah sunnah? Karena ibadah sunnah itu Bapak Ibu diharapkan dapat menambal kekurangan dari ibadah wajib yang kita lakukan, punya kekurangan atau tidak mempunyai kesempurnaan. Dengan Lailatul Qadar ini, wajibnya yang kurang, wajibnya yang bolong bisa disempurnakan. Tapi kalau wajibnya tidak ada, apa yang bertambah? Apa yang disempurnakan, Bapak Ibu sekalian? Itu maksudnya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ibadah sunnahnya lebih baik daripada 1000 tahun, artinya dapat menambah kekurangan dari ibadah-ibadah wajib yang sudah dikerjakannya. Ibu-ibu, dengar suara saya? Oh, itu rupanya di luar, ikutnya bukan di masjid ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebenarnya Ramadan dengan luar Ramadan itu sama saja dari berbagai macam sisi. Hanya sedikit bedanya, hanya sedikit keistimewaan yang membedakan Ramadan dengan selain bulan suci Ramadan. Kita harus sadar dan paham, kita bukan menyembah Ramadan, kita bukan mempertuhankan Ramadan, tetapi kita menyembah Zat yang menciptakan dan menjadikan Ramadan ini mulia. Allah akan tetap ada dan selalu memuliakan setiap hamba yang mau dekat dengan Allah kapan saja dan di mana saja. Walaupun dia sedang ada di dalam kamar mandi, walaupun saat itu bukan dalam suasana bulan suci Ramadan. Jangan dikira orang yang ketika ada di kamar mandi, dia tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bapak ibu-ibu, ada sekian ibadah yang hanya bisa dilakukan ketika seseorang sedang ada di dalam kamar mandi. Ibadah apa tuh kira-kira? Tahu nggak ibadah apa Bapak Ibu? Coba pikir kira-kira ibadah apa itu yang bisa seseorang lakukan di dalam kamar. Kira-kira zikir dalam kamar mandi boleh nggak? Wudu. Tidak boleh. Ketika seseorang wudu pun dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau situasinya saat itu ada di dalam kamar mandi, tempat biasa orang kencing atau buang air besar, cukup diucapkan di dalam hati saja. Cuma ketika seseorang ketika seseorang buang air kecil atau ketika seseorang buang air besar, dia tidak melihat kemaluannya dan apa yang keluar dari kemaluannya, itu dia sudah dinilai ibadah saat dia berada di dalam kamar kecil. Karena itu sunnah dari sunnahnya Nabi besar Muhammad. Walaupun tidak berdosa ketika Bapak Ibu melihat, tapi ketika Ibu sengaja tidak melihat kemaluan dan apa yang keluar dari kemaluan, itu menambah nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya.
Yang baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, siapa lagi? Yang hafal surah Tabrib kayak Imam